Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat berjumpa dengan saya, Ibu Nur Aina. Untuk pertemuan pertama pada kelas 12, kita akan bahas materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Disimak baik-baik ya. Sekarang, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Jika kita perhatikan makhluk hidup di sekitar kita dan termasuk diri kita sendiri yang mengalami, kita melihat seorang bayi yang badannya mungil, kemudian akan beranjak menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja seperti kalian, kemudian semakin tua ada perubahan besar badan. Terjadinya pertumbuhan yaitu adanya jumlah sel yang bertambah dan ukuran sel yang bertambah. Berbeda dengan perkembangan, perkembangan sering kita identik dengan pendewasaan. Misalnya, kok pikirannya dewasa banget ya sekarang? Nah, itu adalah perkembangan. Jadi, dari cerita tadi kita bisa bedakan antara perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Misalnya kita tanya, berapa tinggi kamu? Berapa berat kamu? Nah, itu akan dijawab dengan angka dan bisa dibuat grafik. Berbeda dengan perkembangan. Kalau perkembangan dinyatakan secara kualitatif, seperti perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Sekarang kita bahas proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan bahas 3 materi. Yang pertama, tipe perkecambahan. Kedua, pertumbuhan primer yang terdiri dari titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Kemudian, yang ketiga, kita bahas pertumbuhan sekunder kambium. Selanjutnya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah perkecambahan. Pada saat kita menanam biji, maka akan muncul kecambah. Nah, ternyata tipe perkecambahan itu ada 2 macam. Yang pertama, hipogeal dan yang kedua, epigeal. Kita lihat perbedaannya. Untuk yang hipogeal, hipo itu berada di bawah. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Itu yang kita sebut hipogeal. Bagian atas kotiledon ada daun dan batang yang berwarna hijau itu yang kita sebut epikotil. Sedangkan bagian bawah kotiledon akarnya kita sebut hipokotil. Jadi itulah tipe dari hipogeal. Sekarang kebalikannya tipe epigeal, di mana epi itu atas, ternyata kotiledonnya itu berada di atas tanah. Maka kita sebut sebagai epigeal. Sama, bagian atas epikotil, bagian bawah adalah hipokotil. Jelas ya perbedaan antara hipogeal dan epigeal. Selanjutnya, kita bicara tentang titik tumbuh akar. Perhatikan gambar akar. Di ujung akar itu diliputi oleh kaliptra atau tudung akar. Kemudian di bagian ujung akar kita sebut dengan daerah pembelahan atau proliferasi. Lalu di atasnya itu adalah daerah pemanjangan atau elongasi. Kemudian bagian atas namanya daerah pendewasaan atau maturasi. Nah, di sanalah muncul adanya cabang-cabang akar. Jadi, titik tumbuh akar itu ada 3 zonasi atau 3 daerah. Yang paling ujung bawah adalah daerah pembelahan, yang di tengah daerah pemanjangan, dan di atasnya daerah pendewasaan. Kemudian kita bahas tentang titik tumbuh batang. Kita lihat gambar penampang melintang batang. Sama pada titik tumbuh batang terdiri 3 zonasi. Yang paling atas itu yang ada tunas daunnya yang kita sebut dengan meristem apikal. Berarti
Jaringan meristem atau sonasi meristem artinya sel-selnya masih aktif membelah, melakukan proliferasi. Kemudian yang di tengah adalah zona pemanjangan, yaitu perikambium. Yang di bawah yaitu zona diferensiasi, artinya jaring-jaring ini mempunyai fungsi tertentu. Contohnya sebagai pelindung, ini adalah epidermis. Kemudian pengisiannya adalah korteks, ada empulur, dan yang tebal pada gambar adalah silem, tempat mengangkut air, dan sathara, dan sampingnya adalah jaringan floem, tempat mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu contohnya kambium. Kalian pernah lihat ada batang dipotong, kemudian melihat ada lingkaran-lingkaran pada batang? Ternyata lingkaran tersebut menunjukkan usia dari pohon tersebut. Kalau misalnya lingkarannya ada 50, berarti usianya sudah 50 tahun. Jadi lingkaran-lingkaran tahun ini akibat dari aktivitas kambium sekunder. Untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sudah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar biologi, belajar dengan hati bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.